Soal pilihan ganda. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah bidang agama dalam bentuk A. Membentuk satuan tentara, B. Mengajar sahabat di Masjid Baitullah atau Masjid Nabawi, C. Mendirikan pasar, D. Mendirikan Baitul Mal. Jawabannya B. Mengajar sahabat di Masjid Baitullah atau Masjid Nabawi. 2. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menimba ilmu dan tinggal di beranda Masjid Baitullah atau Masjid Nabawi disebut A. Ahlu Masjid, B. Ahlu Ilmi, C. Ahlu Sufah, D. Ahlu Nabi. Jawabannya C. Ahlu Sufah. 3. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah, sahabat Ansor dan Muhajirin hidup rukun dan bersaudara. Adanya persaudaraan ini disebabkan A. Sahabat Ansor dan Muhajirin masih dalam satu ikatan keluarga, B. Sahabat Ansor dan Muhajirin masih dalam satu ikatan suku, C. Sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan iman, D. Sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan bisnis. Jawabannya C. Sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan iman. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk satuan-satuan tentara untuk berjaga-jaga agar Madinah tetap aman. Jika ada ancaman keamanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat gigih berjuang mempertahankan dan melindungi penduduk Madinah. Namun pada saat kondisi aman, para sahabat rajin tafakuh fitin atau belajar mendalami agama. Pada kehidupan saat ini, kondisi bangsa Indonesia aman sehingga patut disyukuri. Berikut ini pernyataan yang tepat adalah A. Siswa-siswi madrasah ikut berlatih menjaga keamanan bersama TNI dan Polri. B. Siswa-siswi madrasah ikut ronda Siskamling. C. Siswa-siswi madrasah belajar dengan tekun dan rajin. D. Siswa-siswi madrasah ikut patroli keamanan sekolah. Jawabannya C. Siswa-siswi madrasah belajar dengan tekun dan rajin. 5. Fondasi ekonomi kaum muslimin di Madinah sangat kuat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan A. Berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, bekerja keras, dan melakukan monopoli dagang. B. Berdagang di pasar, rajin zakat dan infak, bekerja keras, dan anti monopoli dagang. C. Berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, bekerja keras, dan anti monopoli dagang. D. Berdagang di pasar, rajin zakat dan infak, bekerja keras, dan melakukan monopoli dagang. Jawaban yang tepat C. Berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, bekerja keras, dan anti monopoli dagang. 6. Piagam Madinah adalah A. Perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Mekah yang hidup di Madinah untuk hidup rukun saling berdampingan. B. Perjanjian damai antara Rasulullah dengan non-muslim di Madinah untuk hidup rukun saling berdampingan. C. Perjanjian damai antara kaum Yahudi dengan non-muslim di Madinah untuk hidup rukun saling berdampingan. D. Perjanjian damai antara kaum Yahudi dengan kafir Quraisy di Madinah untuk hidup rukun saling berdampingan. Jawabannya B. Perjanjian damai antara Rasulullah dengan non-muslim di Madinah untuk hidup rukun saling berdampingan. 7. Dalam Piagam Madinah diatur hubungan sosial keagamaan sehingga menjadi dokumen penting kenegaraan. Di bawah ini yang sesuai dengan isi Piagam Madinah adalah A. Masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya, sementara masyarakat non-muslim dibatasi. B. Masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya, sementara masyarakat non-muslim dibebaskan melaksanakan ajaran agamanya dengan meminta izin Rasulullah terlebih dahulu. C. Masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya, sementara masyarakat non-muslim juga diberi kebebasan melaksanakan ajaran agamanya. D. Masyarakat muslim dibatasi melaksanakan ajaran agamanya, sementara masyarakat non-muslim bebas menjalankan agama yang dianutnya. Jawabannya C.
masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya, sementara masyarakat non-muslim juga diberi kebebasan melaksanakan ajaran agamanya. 8. Rasulullah SAW menjalankan hidup damai dengan masyarakat non-muslim. Hal ini karena a. Non-muslim mau hidup berdampingan yang diikat dalam satu janji hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa negara. B. Rasulullah SAW mengalah dengan non-muslim karena sahabat Rasulullah masih lemah. C. Para sahabat Rasulullah tidak mau berperang dengan non-muslim di Madinah. D. Non-muslim Madinah pada saat Rasulullah hijrah semuanya langsung memeluk agama Islam. Jawabannya A. Non-muslim mau hidup berdampingan yang diikat dalam satu janji hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa negara. 9. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada saat A. Rasulullah SAW beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. B. Rasulullah SAW beserta 10.000 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. C. Rasulullah SAW beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. D. Rasulullah SAW beserta 10.000 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. Jawabannya A. Rasulullah SAW beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. 10. Dalam perjanjian Hudaybiyah awalnya tertulis nama Muhammad sebagai utusan Allah atau Muhammad Rasulullah. Kemudian pihak kaum kafir keberatan karena mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun merubah kata utusan Allah atau Rasulullah menjadi Muhammad anaknya Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Pada kondisi saat ini, berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan sikap Rasulullah tersebut adalah A. Menghormati keyakinan dan agama orang lain. B. Menjalin komunikasi yang baik dengan muslim dan non-muslim. C. Mempertebal iman, memperkuat ibadah dan menjaga kerukunan. D. Meningkatkan syiar Islam dengan meremehkan simbol-simbol agama selain Islam. Jawabannya D. Meningkatkan syiar Islam dengan meremehkan simbol-simbol agama selain Islam. 11. Berikut ini adalah isi perjanjian Hudaybiyah kecuali A. Gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. B. Orang Islam yang masuk ke Mekah tidak boleh keluar atau ditahan. C. Orang kafir yang masuk Madinah akan dibebaskan. D. Kaum Yahudi boleh dibela kaum kafir Mekah. Jawabannya B. Orang Islam yang masuk ke Mekah tidak boleh keluar atau ditahan. 12. Janji setia para sahabat di bawah pohon yang akan membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan disebut A. Baiat Aqobah pertama, B. Baiat Aqobah kedua, C. Baiat Ridwan, D. Baiat Sahabat. Jawabannya C. Baiat Ridwan. 13. Rasulullah SAW menjalin komunikasi dengan para raja non-muslim dengan mengirimkan utusan kepada mereka. Rasulullah mengirimkan surat berisi dakwah Islamiyah dengan santun. Sikap yang sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW adalah A. Menjaga jarak dengan non-muslim karena mereka bukan saudara sesama muslim. B. Melakukan dakwah dengan menyalahkan keyakinan non-muslim yang belum mau memeluk Islam. C. Menyebarkan dakwah bil qalam atau dakwah melalui tulisan secara santun. D. Menjalin komunikasi dengan non-muslim saat dibutuhkan saja. Jawabannya C. Menyebarkan dakwah bil qalam, dakwah melalui tulisan secara santun. 14. Rasulullah SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim melalui surat yang dibawa oleh utusan. Raja-raja tersebut ada yang menerima surat dengan baik dan ada pula yang merobeknya.
Sebagian raja ada yang memuliakan utusan yang membawa surat dan ada pula raja yang menganiayanya. Dari peristiwa tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Surat yang dibawa utusan adalah dokumen negara lain yang tidak harus dihormati. B. Utusan negara yang membawa surat hanyalah utusan atau bawahan, sehingga tidak perlu dihormati. C. Hubungan diplomasi sangat penting, sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan, meskipun tidak harus menyetujui isi surat tersebut. D. Hubungan diplomasi sangat penting, sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan, dan apa yang ada dalam surat harus disetujui sepenuhnya. Jawabannya C. Hubungan diplomasi sangat penting, sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan, meskipun tidak harus menyetujui isi surat tersebut. 15 tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah yang kemudian menjadi panglima perang adalah A. Khalid bin Walid, B. Abdullah bin Ubay, C. Abdul Lahab, D. Abu Jahal. Jawabannya A. Khalid bin Walid. 16. Perjanjian Hudaybiyah batal karena kaum kafir Quraisy melanggar janjinya, padahal perjanjian bersifat mengikat berbagai pihak yang menyepakatinya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Perjanjian mengikat kedua belah pihak meskipun salah satunya telah melanggar. B. Perbuatan yang melanggar perjanjian cukup dimaafkan dan tidak membatalkan perjanjian. C. Perjanjian mengikat kedua belah pihak dan menjadi batal jika salah satu pihak mengkhianati kesepakatan. D. Pernyataan A dan B benar. Jawabannya C. Perjanjian mengikat kedua belah pihak dan menjadi batal jika salah satu pihak mengkhianati kesepakatan. 17. Kabilah yang bergabung dengan kaum muslimin yang diserang oleh kelompok yang dibantu kafir Quraisy adalah A. Bani Bakar, B. Bani Khuza'ah, C. Yahudi tanah Khaybar, D. Suku Aus. Jawabannya B. Bani Khuza'ah. 18. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam menjelang peristiwa Fathu Mekah adalah A. Abi Thalib, B. Abbas, C. Muawiyah, D. Abu Sofyan. Jawabannya B. Abbas. 19. Arti Fathu Mekah adalah A. Terbukanya kota Mekah, B. Terbinanya kota Mekah, C. Tertutupnya kota Mekah, D. Teraniayanya kota Mekah. Jawabannya A. Terbukanya kota Makkah. 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dengan baik tokoh kafir Mekah yaitu Abu Sufyan yang berkunjung ke perkemahan umat Islam saat menjelang peristiwa Fathu Makkah. Bahkan saat Abu Sufyan kemudian menyatakan masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kehormatan dengan menjadikan rumah Abu Sufyan sebagai tempat yang aman bagi penduduk Mekah yang mau memasukinya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memasuki kota Mekah. Pelajaran dari peristiwa ini adalah A. Menghormati tamu hukumnya wajib hanya jika tamunya sesama muslim. B. Menghormati tamu non-muslim harus dilakukan saat mereka bertamu untuk tujuan mau masuk Islam, sebagaimana Abu Sufyan. C. Harus menghormati tamu baik muslim maupun non-muslim, meski tamu non-muslim tersebut tidak bertujuan untuk masuk Islam. D. Menghormati tamu non-muslim harus dilakukan jika tamu tersebut merupakan tokoh non-muslim, sebagaimana Abu Sufyan. Jawabannya C. Harus menghormati tamu baik muslim maupun non-muslim, meski tamu non-muslim tersebut tidak bertujuan untuk masuk Islam. 21. Dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi 4 kelompok yang dipimpin oleh A. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. B. Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. C. Muawiyah bin Abi Sofyan, Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, dan Muhammad bin Abu Bakar. D. Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas. Jawabannya B. Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah.
22. Di bawah ini adalah jaminan keamanan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Fathu Makkah. Jika penduduk Mekah melakukannya, kecuali A. Penduduk Mekah aman jika masuk ke rumah Abu Sofyan. B. Penduduk Mekah aman jika masuk ke rumah Abu Jahal. C. Penduduk Mekah aman jika menutup pintu rumahnya. D. Penduduk Mekah aman jika masuk ke Masjidil Haram. Jawabannya B. Penduduk Mekah aman jika masuk ke rumah Abu Jahal. 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian saat peristiwa Fathu Mekah dengan melakukan A. Memberi maaf atau amnesti, tidak balas dendam, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, dan melakukan dakwah dengan damai. B. Memberi maaf, tidak balas dendam, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, dan melakukan dakwah dengan diam-diam. C. Memberi maaf, tidak balas dendam, menghancurkan Ka'bah, dan melakukan dakwah dengan damai. D. Memberi maaf, balas dendam, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, dan melakukan dakwah dengan damai. Jawabannya A. Memberi maaf, tidak balas dendam, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, dan melakukan dakwah dengan damai. 24. Saat peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan agar dikumandangkan azan di Ka'bah. Siapa sahabat yang diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? A. Sahabat Ali bin Abi Thalib. B. Sahabat Khalid bin Walid. C. Sahabat Bilal bin Rabah. D. Sahabat Utsman bin Affan. Jawabannya C. Sahabat Bilal bin Rabah. 25. Saat peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak gambar di dinding Ka'bah. Di antaranya adalah gambar Nabi Ibrahim alaihissalam memegang aslam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Arti hanif adalah A. Orang yang lurus memegang agama Allah. B. Orang yang mendakwahkan agama Allah. C. Orang yang berjuang demi agama Allah. D. Orang yang peduli terhadap agama Allah. Jawabannya A. Orang yang lurus memegang agama Allah. 26. Peristiwa Fathu Mekah ditandai dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 10.000 sahabat ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan strategi membagi para sahabat dalam 4 kelompok. Keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah tersebut menunjukkan pelajaran berharga, yaitu A. Untuk mencapai keberhasilan harus dengan perjuangan keras. B. Untuk mencapai keberhasilan harus dengan bekerja sama dan dukungan semua pihak. C. Untuk mencapai keberhasilan harus dengan strategi. D. Untuk mencapai keberhasilan harus dengan ikhtiar dan doa memohon pertolongan Allah. Jawabannya D. Untuk mencapai keberhasilan harus dengan ikhtiar dan doa memohon pertolongan Allah. 27. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berpesan agar umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Bagi siswa-siswi madrasah, cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis adalah A. Rajin mengaji, belajar, dan tidak segan-segan bertanya kepada guru kiai tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis. B. Membaca terjemah Al-Quran dan hadis serta langsung mengamalkan isi kandungannya secara mandiri. C. Rajin belajar tajwid agar lancar membaca Al-Quran. D. Membeli banyak buku tafsir Al-Quran dan buku hadis agar nantinya bisa belajar sendiri. Jawabannya adalah A. Rajin mengaji, belajar, dan tidak segan-segan bertanya kepada guru kiai tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis. 28. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau menjalankan ibadah haji yang disebut dengan haji. A. Haji Akbar. B. Haji Wada. C. Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Haji Penutupan. Jawabannya B. Haji Wada. 29. Menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat yang ditunjuk menggantikan menjadi imam sholat adalah A. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. B. Sahabat Umar bin Khattab. C. Sahabat Umar bin Affan. D. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jawabannya A. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
30. Rasulullah SAW sebelum wafat berpesan agar umatnya menjaga A. Sholat 5 waktu, B. Negara Madinah, C. Kota Makkah, D. Ilmu agama. Jawabannya A. Sholat 5 waktu.